Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أوصل المقبلين بفضل المراتب العلية وبلغهم ببركة نبي كل أمنية وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وعلى آله وأصحابه خير البرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحب الأخلاق السنية الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mari kita sebagai seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita. Tak kala manusia diberikan nikmat sama Allah Ta'ala, mulai dari bangun tidur hingga dia tidur kembali, itu semua nikmat yang Allah titipkan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah bahwa Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk menghadapi kehidupan. Tak kala kita mendapatkan yang namanya nikmat kebaikan dari Allah Ta'ala, kita mampu bersyukur. Apatah lagi kita mendapatkan yang namanya ujian, kita juga mampu bersyukur. Karena barometer daripada keimanan seseorang tersebut tidak dilihat bahwa sampai sejauh mana kayanya seseorang tersebut, seberapa tinggi jabatan yang dia emban kepada seseorang tersebut, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala sampai sejauh mana mereka mampu bersyukur. Tak kala diberikan yang namanya nikmat mereka mampu bersyukur, maka itu biasa daripada Allah Ta'ala. Akan tetapi ketika seorang hamba diberikan yang namanya ujian lantas mereka mampu bersyukur, itu yang sangat luar biasa di hadapan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, batakala kita mendapatkan sebuah nikmat kebaikan dari Allah Ta'ala,
Maka Rasulullah mengucapkan syukur dan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Dan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikannya namanya ujian, mendapatkan problematika dalam hidupnya, mendapatkan masalah bahkan musibah yang Allah timpahkan dalam hidupnya Rasulullah, maka Rasulullah tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang diucapkan yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berucap alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala sesuatu hal, di setiap kondisi kita. Pada kesempatan Jumat kali ini, saya sebagai khatib ingin berwasiat kepada diri pribadi khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada Jumat kali ini. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala yang sebenarnya takwa dengan cara mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala larangan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak nikmatnya Allah Ta'ala. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita adalah nikmat rezeki. Itulah sebabnya ketika kita diberikannya namanya rezeki, jangan pernah lupa bahwa rezeki yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita bukan cuma dititipkan begitu saja, akan tetapi disinilah sarana kita melalui rezeki yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya begitu banyak nikmat yang saya berikan kepadamu wahai Muhammad. Yang ditujukan di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara khusus kita semua umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh manusia yang berada di bumi ini. Ketahuilah Allah Ta'ala titipkan yang namanya nikmat. Apa nikmatnya? Nikmat rezeki yang Allah Ta'ala titipkan dalam hidup kita. Untuk apa? Bahwa jangan pernah engkau lupa ketika saya berikan rezeki kepadamu. Inilah perintah ayat kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lantas, bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala? Jawaban daripada ayat tersebut, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Ketika engkau mendapatkan rezeki, dekatkan dirimu kepada aku. Dengan cara apa? Fasalli li rabbika wanhar. Dengan cara engkau melaksanakan solat dengan niat tulusmu karena Allah Ta'ala, dan berkurbanlah engkau supaya engkau mendekatkan dirimu kepada. Itu kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka seyogyanya kita seorang umat, sebagai seorang hamba, terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara menyembah Allah Ta'ala tanpa meninggalkan yang namanya kewajiban kita, yakni sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan keutamaan sholat yang kita laksanakan, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata ulama tasawuf, setiap kali seorang hamba dalam keadaan dinginnya, dalam keadaan begitu ngantuknya, tapi mereka bangun di pagi hari, bangun di subuh hari, melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Ini salah satu barometer bahwa untuk memotivasi diri kita untuk terus berjamaah di masjid. Kata ulama tasawuf bahwa mereka orang yang dalam keadaan sholatnya lillahi ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, maka sesungguhnya 2 rakaat sholat subuh tersebut adalah rakaat yang pertama, maka Allah Ta'ala hilangkan daripada dosa daripada tubuh kita. Dan rakaat yang kedua, maka Allah Ta'ala hilangkan yang namanya dosa daripada nyawa kita. 2 rakaat sholat subuh, dosa daripada nyawa dan dosa daripada tubuh kita. Maka seyogyanya kita seorang hamba, ketika kita datang untuk terus bersujud kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik daripada dosa tubuh maupun dosa daripada nyawa kita. Sehingga ketika kita nanti kelak akan menghadap kepada Allah Ta'ala, ada panggilan Allah Ta'ala yang begitu nikmat yang kita dengarkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka lah orang yang senantiasa menjaga solatnya, apatah lagi solat subuhnya 2 rakaat.
Salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bagaimana cara kita? Dengan cara menjaga terusnya yang namanya sholat berjamaah kita. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berkurban. Pengertian daripada kurban itu sendiri adalah berasal dari kata bahasa Arab. Yaqrabu, qaruba, kurbanan, artinya dekat. Artinya ketika kita berkurban kepada Allah Ta'ala, maka kita salah satu momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara menginfakkan, mengeluarkan sebagian harta kita untuk berkurban di jalan Allah Ta'ala. Ini yang terkadang terasa orang berat dalam hidupnya untuk berkurban di setiap tahunnya. Padahal ketika kita ingin berpikir kurban itu cuma diperintahkan di setiap tahunnya. Di luar daripada itu tidak bisa dikatakan kurban. Cuma di tanggal 10 Dzulhijjah dan di hari tasyrik 11, 12, dan 13. Selanjutnya itu tidak ada lagi kurban. Maka ketika kita dalam keadaan berkurban, maka perbaiki niat kita untuk berkurban lillahi ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memandang kita dan Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari sifat hewani. Inilah makna daripada berkurban itu sendiri. Kenapa kita mesti disyariatkan untuk berkurban? Karena untuk menghilangkan rasa sifat hewan daripada dalam diri kita. Kita mengetahui sifat hewan. Hewan itu sifatnya dalam keadaan mereka tidak ingin melihat daripada orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak ingin melihat daripada hewan-hewan di sekelilingnya. Mereka tidak akan merasakan bahwa bagaimana hidup seperti yang bersama yang sama kita lakukan. Akan tetapi hewan begitu dalam keadaan hidupnya, mereka dalam keadaan sombong. Mereka tidak akan memberikan yang namanya keperluan kepada hewan yang lain. Itulah sifat hewan. Makanya dalam keadaan berkurban, jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka niat kita kepada Allah Ta'ala untuk berkurban agar Allah Ta'ala melihat wajah kita, melihat diri kita dalam keadaan kita berkurban. Oleh karena itu jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika kita dalam berkurban, ada dua dimensi yang kita lakukan, yakni dimensi hubungan kita kepada Allah Ta'ala dan dimensi hubungan kita kepada manusia. Setelah kita niat berkurban dengan lillahi ta'ala, dan disitulah kita diperintahkan untuk membagi yang namanya saling berbagi dalam keadaan berkurban. Ketika kita berkurban, mendaftar di sebuah masjid, lantas masjid tersebut membagi-bagikan, inilah semua yang menjadi tolak ukur daripada Allah Ta'ala. Bayangkan ketika kita berkurban, maka Allah Ta'ala berikan jaminan kepada kita. Apa pahala yang kita dapatkan ketika kita berkurban nanti kelak di hari kiamat? Maka hewan tersebut akan datang di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi kepada Allah Ta'ala. Bahkan kukunya, bahkan tanduk-tanduknya, bahkan sehelai bulu yang datang kepada Allah Ta'ala, bahkan dalam keadaan darahnya yang belum mengalir sampai ke tanah, bersaksi kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sayalah hewan yang dikurbankan oleh seorang hamba tersebut. Maka inilah salah satu ketentuan kita dalam keadaan berkurban, motivasi kita untuk berkurban. Akan tetapi jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, begitu besar ancamannya Allah Ta'ala kepada kita. Tak kala ada seseorang dalam hidupnya dalam menghadapi kehidupan, mereka mampu tapi enggan dalam keadaan berkurban. Apa ancaman Allah Ta'ala? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa jangan pernah engkau mendekati masjid kami ketika engkau diberikannya namanya kelapangan rezeki, lantas engkau tidak mampu berkurban, enggan engkau berkurban. Bahkan Rasulullah SAW di hadis yang lain, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya orang yang mampu dalam hidupnya, lantas mendapatkan kelapangan dalam hidupnya, lantas mereka enggan untuk berkurban, maka Nabi berkata bahwa mereka akan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Inilah ancaman yang Nabi berikan kepada kita. Maka dalam hidup ini kita merasakan berat untuk berkurban. Sesungguhnya tidak berat untuk berkurban. Minta maaf kepada kita. Seorang yang beriman, mengatakan diri kita beriman, lantas kita mengatakan bahwa saya enggan berkurban, tapi dalam keadaan kita mampu membeli rokok dalam seharinya 2 bungkus. Sekiranya kita menabung dalam seharinya 20.000 sehari, maka insya Allah nanti akan mendapatkan ketika kita melampaui yang namanya batas waktu. Sebelum batas waktu tersebut, maka kita akan mendapatkan tabungan yang kita dapatkan untuk berkurban. Jadi banyak langkah-langkah kita untuk mendapatkan yang namanya kurban, untuk memberikan keringanan dalam hidup kita untuk berkurban. Jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala memberikan ancaman setelah kita dalam keadaan tidak berkurban. Inna syani
akahuwal abtar, maka mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala membenci orang yang tidak mendapatkan rahmat. Mereka lah orang-orang yang enggan untuk berkurban. Jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, mari kita terus menata kehidupan kita, agar kiranya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara memperbaiki sholat berjamaah kita. Dan yang kedua, mari terus kita dalam keadaan berniat, ikhlas berniat berkurban setiap tahunnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والحسنة وبالخصوص جماعة الجمعة في المسجد جنة الفردوس Pasar Panampu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.